Sangat sulit bagi orang asing untuk dimakamkan di Jannatul Ma'wa, pemakaman kuno tempat istri Nabi beristirahat. Tapi aturan itu seolah minggir untuk Mbah Mun. Pintu makam terbuka lebar, menyambut beliau bertetangga dengan Sayyidah Khadijah. Benarkah ini tanda beliau adalah wali tingkat tinggi yang diakui langit? Bagi kalian yang rindu dengan sosok Mbah Mun, jangan lupa tekan subscribe dan like. Mari kita berdoa. Ketiklah Al-Fatihah di kolom komentar. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama beliau di surga. Mari kita mulai ceritanya. Angin kemarau yang berhembus di pesisir Sarang, Rembang, pada pertengahan tahun 2019, itu terasa berbeda dari biasanya. Di kompleks Pondok Pesantren Al-Anwar, ribuan santri menundukkan wajah dengan hati yang diliputi kecamuk rasa yang tak terjelaskan. Sosok sepuh yang menjadi paku bumi tanah Jawa, Syekhona K. Hari Maimun Zubair, atau yang akrab disapa Mbah Mun, sedang bersiap untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Bagi seorang ulama sekelas Mbah Mun, pergi haji adalah rutinitas tahunan, sebuah perjalanan cinta untuk menemui Rabnia di Baitullah. Namun, tahun itu, atmosfer yang melingkupi keberangkatan beliau terasa begitu pekat, seolah alam semesta sedang membisikkan sebuah isyarat perpisahan yang agung. Wajah beliau yang teduh, yang dihiasi garatan-garatan usia senja melebihi 90 tahun, tampak bersinar lebih terang, memancarkan aura ketenangan yang melampaui batas-batas duniawi. Seakan-akan beliau sudah melihat sesuatu yang indah di ufuk sana yang tidak bisa dilihat oleh mata orang awam. Di dalam kediaman beliau, kesibukan para abdi dalam dan keluarga bercampur dengan keheningan yang syahdu. Mbah Mun duduk di kursi rodanya, memandangi sudut sadet pesantren yang telah beliau bangun dengan darah dan air mata perjuangan. Tatapan matanya menyapu wajah-wajah para santri yang berebut mencium tangan beliau. Sebuah tatapan yang penuh kasih sayang, namun menyiratkan pesan. Jagalah tempat ini saat aku tiada. Beberapa minggu sebelum keberangkatan, dari lisan mulia beliau sering terucap kalimat-kalimat yang menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar harapan, melainkan sebuah doa yang dipanjatkan dengan keyakinan penuh seorang waliullah. Beliau sering berujar kepada santri dan keluarganya tentang kecintaannya pada hari Selasa. Ayahku meninggal hari Selasa, nenekku meninggal hari Selasa, dan aku ingin meninggal di hari Selasa, ucap beliau dalam beberapa kesempatan pengajian kitab. Tak hanya itu, kerinduan beliau untuk menutup mata di tanah suci Makkah, di samping jasad orang-orang yang dicintai Allah, begitu menggebu-gebu. Momen keberangkatan pun tiba. Ribuan santri membentuk pagar beti sepanjang jalan desa Sarang. Isak tangis tertahan terdengar di sana-sini. Mereka melantunkan syalawat sholat al-badru dengan suara parau. Ketika mobil yang membawa Mbah Mun perlahan bergerak meninggalkan gerbang pesantren, banyak santri yang berlarian kecil mengejar di belakang, seolah enggan melepaskan permata hati mereka. Ada firasat aneh yang menyusup ke dalam dada para santri senior. Sebuah ketakutan bahwa lambaian tangan Mbah Mun dari balik kaca jendela mobil itu adalah lambaian terakhir. Mbah Mun sendiri tampak tersenyum. Senyum yang sangat ikhlas, seolah beliau bukan sedang pergi untuk perjalanan fisik semata, melainkan sedang bersiap memenuhi undangan khusus dari sang kekasih tertinggi. Beliau membawa bekal bukan hanya pakaian ihram, melainkan bekal kerinduan yang telah memuncak untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah kelahirannya. Perjalanan udara menembus awan menuju Jeddah berjalan lancar. Meski fisik beliau sudah sangat sepuh dan harus dibantu kursi roda, semangat Mbah Mun tidak surut sedikit pun. Justru, semakin mendekati koordinat tanah haram, wajah beliau semakin segar. Sesampainya di kota Makkah Al-Mukarramah, Mbah Mun ditempatkan di sebuah hotel di wilayah Al-Ma'abda yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Di kota suci ini, Mbah Mun seolah menemukan kembali energi mudanya. Beliau tidak ingin menoniakan sedetik pun waktu. Tamu-tamu penting berdatangan silih berganti, mulai dari pejabat negara, para habaib, hingga santri-santri yang sedang mukim di Makkah. Semuanya ingin ngalap berkah mencari berkah dari sisa usia sang ulama harismatik. Ruang tamu hotel beliau tak pernah sepi. Di sana, Mbah Mun tetap memberikan wejangan
mendoakan umat, dan berdiskusi tentang kebangsaan dan keumatan. Meski napasnya kadang terdengar berat, namun, di balik aktivitas yang padat itu, Mbah Mun terus-menerus menunjukkan tanda-tanda pamit. Dalam sebuah pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, beliau kembali menegaskan betapa beliau mencintai kematian di tanah ini. "Saya ingin dimakamkan di Mala," kata beliau lirih namun tegas. Mala adalah pemakaman bersejarah di Makkah, tempat di mana ibunda orang-orang mukmin, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dimakamkan. Keinginan itu terdengar mustahil bagi sebagian orang, mengingat ketatnya aturan pemakaman di Arab Saudi bagi warga negara asing. Namun bagi seorang kekasih Allah, tidak ada yang mustahil jika langit sudah berkehendak. Mbah Mun tampak begitu damai. Beliau sering menghabiskan waktu malamnya untuk bermunajat, menatap langit Makkah yang kala itu bersih berbintang. Hari-hari di Makkah diisi dengan ibadah yang khusyuk. Mbah Mun seolah sedang melakukan gladi resik perjalanannya menuju akhirat. Beliau begitu menikmati setiap sujud di depan Ka'bah, setiap putaran tawaf yang beliau lakukan, meski dengan kursi roda. Para pendamping beliau menceritakan bahwa Mbah Mun sering terdiam lama. Matanya berkaca-kaca saat memandang Ka'bah, seolah sedang berdialog batin dengan Allah. "Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Jika ini adalah haji terakhirku, maka terimalah. Jika ini adalah akhir perjalananku, maka indahkanlah." Mungkin begitulah jeritan batin beliau. Aura kewalian beliau memancar kuat, membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa tenang sekaligus segan. Tidak ada tanda-tanda sakit yang mengkhawatirkan secara medis, yang ada hanyalah kesiapan jiwa yang paripurna. Mbah Mun sedang menunggu tiket kepulangannya. Tiket yang telah beliau pesan lewat doa-doa panjang di sepertiga malam. Tiket untuk pulang pada hari yang beliau cintai, di tanah yang beliau muliakan. Dan tanpa disadari oleh jutaan jamaah haji lainnya, malaikat Israel perlahan mulai mendekat, membawa mandat langit untuk menjemput satu nyawa paling berharga di zaman ini. Mempersiapkan sebuah skenario perpisahan yang akan membuat langit Makkah menangis haru. Kota Makkah di awal bulan Zulhijjah itu bagaikan lautan manusia yang bergelombang mengelilingi satu titik pusat alam semesta, Ka'bah. Di tengah hiruk-pikuk jutaan hamba yang memohon ampunan, Mbah Mun menjalani hari-hari terakhirnya dengan stamina yang secara ajaib tampak prima. Seolah-olah fisik rentanya mendapatkan suntikan energi langsung dari langit. Di kamar hotelnya yang sederhana namun penuh cahaya, beliau tak henti-hentinya menerima tamu. Wajah beliau senantiasa basah oleh air wudhu dan dihiasi senyuman yang meneduhkan. Tidak tampak gurat kelelahan yang berarti, meski tamu yang datang silih berganti dari pagi hingga larut malam. Justru, beliau tampak sangat bahagia, seperti seorang tuan rumah yang sedang merapikan rumahnya untuk menyambut kedatangan tamu agung yang paling dinanti. Dalam setiap perbincangan dengan para tamu, baik itu santri, pejabat, maupun sesama ulama, Mbah Mun selalu menyelipkan pesan-pesan persatuan, pesan cinta tanah air, dan nasihat-nasihat tasawuf yang menembus relung hati. Seakan-akan beliau sedang membagikan warisan rohani terakhirnya, memastikan tidak ada satupun wasiat yang tercecer. Sebelum beliau berpulang, matahari hari Senin tenggelam di ufuk barat kota Makkah, membawa pergi cahaya siang dan menggantinya dengan selimut malam yang penuh misteri. Ini bukan sembarang malam, ini adalah malam Selasa, waktu yang dalam hitungan kalender Hijriah sudah memasuki hari yang beliau dambakan. Di dalam kamar hotel, suasana terasa begitu hening dan sakral. Mbah Mun melaksanakan sholat Isya dengan khusyuk. Gerakan beliau tenang dan tumaninah, seolah sedang menikmati setiap detik perjumpanya dengan Sang Khalik dalam sujud panjangnya. Setelah sholat, beliau masih sempat bercengkerama dengan santri-santri yang melayaninya khadam. Beliau bahkan sempat melantunkan bait-bait syair cinta kepada Rasulullah. Suaranya parau namun syarat dengan getaran rindu yang membuncah. Ada cahaya lain yang berpendar di wajah beliau malam itu. Sebuah cahaya ma'rifat yang hanya bisa dilihat oleh mata batin, menandakan bahwa hijab-hijab duniawi mulai tersingkap satu persatu di hadapan beliau. Menjelang sepertiga malam terakhir, saat sebagian besar jamaah haji terlelap dalam mimpi atau sibuk di Masjidil Haram, Mbah Mun terbangun. Kebiasaan qiyamul lail, sholat malam,
yang telah beliau jaga selama puluhan tahun, tidak pernah putus. Bahkan di saat-saat kritis sekalipun, beliau mengambil air wudhu, membasuh wajah keriput yang penuh barokah itu dengan air yang menyegarkan. Namun, tak lama setelah menyelesaikan munajat malamnya, takdir mulai mengetuk pintu. Menjelang waktu subuh, saat Fajar Shadiq mulai hendak mengintip malu-malu di ufuk timur, kondisi fisik Mbah Mun tiba-tiba menurun drastis. Tubuh beliau melemah seketika, napasnya mulai terasa berat, namun lisannya tak berhenti berzikir. Para pendamping dan keluarga yang berada di sekitar beliau seketika disergap kepanikan yang tertahan. Mereka melihat perubahan yang sangat cepat, seolah-olah nyawa beliau sedang ditarik perlahan dengan kelembutan yang luar biasa oleh malaikat Israel. Tanpa membuang waktu, pihak keluarga dan pendamping segera melarikan Mbah Mun ke Rumah Sakit Al-Nur Specialist Hospital yang terletak tak jauh dari penginapan. Di dalam ambulans yang membelah jalanan Makkah yang masih temaram, doa-doa terus dipanjatkan. Tangan-tangan gemetar para santri memegang erat tangan guru mereka yang mulai dingin. Mbah Mun tetap tenang, matanya terpejam, seolah sedang tidur nyenyak, namun bibirnya masih bergerak samar melafalkan asma Allah. Sirina ambulans yang meraung-raung seolah menjadi trompet pengumuman kepada penduduk langit bahwa seorang kekasih Allah sedang dalam perjalanan pulang. Sesampainya di rumah sakit, tim medis segera melakukan tindakan pertolongan. Dokter dan perawat bekerja cepat, memasang alat-alat medis untuk menopang tanda-tanda vital beliau. Namun, di ruang perawatan itu, atmosfer yang tercipta bukanlah atmosfer ketakutan akan kematian, melainkan atmosfer kepasrahan total. Jarum jam terus berputar, mendekati waktu subuh, waktu Makkah. Di luar rumah sakit, langit mulai berubah warna menjadi biru muda. Di dalam ruangan, monitor detak jantung memberikan sinyal yang semakin melemah. Upaya medis telah dilakukan maksimal, namun kehendak Allah di atas segalanya. Tepat pada hari Selasa 6 Agustus tahun 2019, sekitar jam 4:17 waktu setempat, saat azan subuh mungkin baru saja selesai berkumandang di menara-menara Masjid Makkah, garis takbir itu mencapai titik akhirnya. Tarikan napas Mbah Mun perlahan berhenti. Detak jantungnya yang selama 90 tahun lebih berdetak untuk umat dan agama, kini beristirahat selamanya. Tidak ada sakaratul maut yang menyakitkan. Tidak ada raungan kesakitan. Beliau pergi dengan cara yang sangat indah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaikan air yang tumpah dari kendi, mengalir kembali ke samudra rahmatnya. Kabar wafatnya Mbah Mun seketika meledak. Namun di ruangan itu, ada satu keajaiban kecil yang membuat bulu kuduk merinding. Para santri dan keluarga yang mendampingi tersadar akan satu hal. Hari ini adalah hari Selasa. Doa Mbah Mun dikabulkan kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ingin wafat di hari Selasa seperti ayah dan kakeknya, dan Allah memberikannya tepat di waktu yang paling mustajab, di tanah yang paling mulia. Kepergian beliau di hari Selasa di Makkah bukan sekadar kebetulan, melainkan stempel kewalian yang nyata. Allah seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Maimun Zubair adalah hamba yang dicintainya, yang setiap bisikan doanya didengar dan diijabah. Tangis pun pecah di ruangan itu. Bukan tangis penyesalan, melainkan tangis haru menyaksikan sebuah akhir kehidupan yang begitu sempurna, sebuah husnul khotimah yang menjadi impian setiap mukmin. Langit Makkah pagi itu seolah mendung meski tak berawan. Matahari terbit dengan cahaya yang redup, seakan ikut berduka melepas kepergian sang paku bumi Nusantara yang kini telah terlepas dari beban dunia fana. Kabar duka itu melesat lebih cepat daripada cahaya matahari yang menyinari gurun pasir, menyeberangi samudra dan benua dalam hitungan detik melalui gelombang sinyal digital, menghantam jantung Nusantara yang baru saja hendak memulai aktivitas paginya. Di Indonesia, jutaan santri, alumni, dan umat Islam terhenyak kaget, seolah disambar petir di siang bolong. Berita wafatnya Hari Maimun Zubair di Makkah menjadi headline duka nasional yang menyesakkan dada. Dari istana negara hingga gubuk-gubuk pesantren di pelosok desa, air mata tumpah ruah. Bendera setengah tiang seolah berkibar di dalam hati setiap orang
yang mencintai ulama. Langit Indonesia pagi itu terasa kelabu. Seakan ikut merasakan kehilangan salah satu paku buminya yang paling kokoh. Namun, di Makkah Al-Mukarramah, suasana duka itu berbalut dengan kekhusyukan dan keajaiban yang mulai menampakkan dirinya satu persatu, menjadi saksi bisu atas kemuliaan jasad yang baru saja ditinggalkan ruh pemiliknya. Di Rumah Sakit Al-Nur, tempat jasad mulia Mbah Mun disemayamkan sementara, kerumunan manusia mulai membludak. Bukan hanya jamaah haji asal Indonesia, melainkan juga para ulama dunia, habaib, pejabat tinggi, dan mukimin warga Indonesia yang tinggal di Makkah, berdatangan bak air bah yang tak terbendung. Lorong-lorong rumah sakit dipenuhi isak tangis dan lantunan tahlil yang bergema lirih. Mereka semua berebut ingin memberikan penghormatan terakhir, ingin menatap wajah sang guru bangsa untuk yang pamungkas kalinya. Pihak keamanan rumah sakit bahkan sempat kewalahan mengatur arus manusia yang didorong oleh cinta yang begitu besar. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, wajah jenazah Mbah Mun tampak begitu tenang, tersenyum simpul. Kulitnya bersih bercahaya seolah beliau sedang tidur lelap dalam mimpi yang sangat indah. Tidak ada guratan kesakitan atau ketegangan sedikitpun. Yang ada hanyalah ekspresi kepuasan seorang hamba yang telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Prosesi pengurusan jenazah tajis pun segera dilakukan dengan standar penghormatan tertinggi. Jenazah Mbah Mun dibawa ke tempat pemandian jenazah di kawasan Al-Kahiyah, Makkah. Disinilah salah satu karomah keajaiban yang paling menggetarkan hati terjadi. Sebuah peristiwa yang kelak akan diceritakan turun-temurun oleh para saksi mata yang memandikan beliau. Biasanya, memandikan jenazah adalah proses membersihkan kotoran fisik dan seringkali diiringi aroma-aroma tubuh manusiawi yang lumrah. Namun, saat kain penutup jenazah Mbah Mun dibuka, ruangan pemandian itu seketika dipenuhi oleh aroma yang sangat harum. Bukan aroma kapur berus, bukan aroma sabun, dan bukan pula aroma parfum buatan manusia. Itu adalah aroma wangi yang lembut namun kuat, menyerupai wangi bunga-bunga surga atau minyak kasturi misik yang paling murni. Para petugas pemandian, yang terdiri dari keluarga dekat dan beberapa santri senior yang terpilih, tertegun takjub. Mereka saling berpandangan dengan mata berkaca-kaca. Air yang disiramkan ke tubuh beliau mengalir bening, tidak membawa kotoran sedikitpun. Tubuh beliau pun terasa sangat lentur. Persendiannya lunak dan mudah digerakkan. Tidak kaku seperti mayat pada umumnya. Kulit beliau terasa halus dan dingin menyejukkan. Masya Allah, Masya Allah. Hanya kalimat itu yang mampu keluar dari lisan mereka yang gemetar. Salah seorang santri yang ikut memandikan bersaksi bahwa wangi itu menempel di tangannya. Bahkan setelah prosesi pemandian selesai, sebuah wangi yang tidak bisa hilang meski dicuci dengan sabun berkali-kali. Ini adalah bukti nyata kesucian jasad seorang ulama yang selama hidupnya dijaga dari maksiat, yang lisannya selalu basah oleh dizikir, dan yang hatinya selalu terpaut pada ilmu dan umat. Allah seolah ingin menunjukkan kepada para saksi mata itu bahwa beginilah bau keringat dan jasad para kekasihnya, harum di dunia sebelum harum di akhirat. Kabar tentang keharuman jenazah Mbah Mun menyebar cepat dari mulut ke mulut di kalangan jamaah yang menunggu di luar. Hal ini semakin menambah keyakinan dan mahabbah cinta mereka. Sementara itu, keputusan mengenai lokasi pemakaman menjadi perbincangan singkat namun penting. Pemerintah Indonesia sempat menawarkan untuk memulangkan jenazah Mbah Mun ke tanah air agar bisa dimakamkan di kompleks pesantren Sarang. Mengingat jutaan pecintanya pasti ingin berziarah. Namun, wasiat dan isyarat Mbah Mun sudah sangat jelas. Keluarga inti dengan keteguhan hati memutuskan untuk memakamkan beliau di Jannatul Mala, pemakaman kuno nan bersejarah di Makkah, sesuai keinginan almarhum. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Mbah Mun ingin bertetangga dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri tercinta Rasulullah, dan para ulama besar Nusantara lainnya yang juga bersemayam di sana. Tanah Makkah telah memanggilnya, dan keluarga tidak ingin menghalangi pertemuan agung itu. Setelah dimandikan dan dikafani dengan kain ihram putih bersih, jenazah Mbah Mun tampak seperti pengantin yang siap bersanding. Kafan putih itu membungkus tubuh ringkih yang menyimpan samudra ilmu itu dengan rapi.
Saat jenazah diusung keluar menuju Masjidil Haram untuk disolatkan, lautan manusia menyambutnya. Bukan hanya ribuan, tapi jutaan. Orang-orang berebut ingin memikul keranda beliau, ingin mendapatkan berkah sekadar menyentuh kain penutup keranda. Teriakan takbir dan tahlil membahana di langit Makkah. Matahari yang mulai meninggi seolah meredupkan sinarnya, memberikan naungan bagi iring-iringan jenazah ulama besar ini. Bahwa hari itu, bumi tanah haram sedang memeluk salah satu putra terbaiknya yang pulang dengan senyum kemenangan. Matahari di atas kota Makkah siang itu berada tepat di atas ubun-ubun, memancarkan panas yang menyengat hingga menembus kain ihram. Namun, terik matahari yang membakar kulit itu seolah tidak dirasakan oleh jutaan manusia yang memadati pelataran Masjidil Haram hari itu. Bertepatan dengan waktu sholat duhur, suasana di pusat kiblat umat Islam dunia terasa jauh lebih padat dan emosional dari biasanya. Kabar bahwa jenazah ulama besar dari Indonesia, K. Hari Maimun Zubair, akan disyalatkan pada duhur, telah menyebar melalui jaringan komunikasi para jamaah haji, membuat gelombang manusia terus mengalir masuk melalui pintu King Abdul Aziz, pintu King Fahd, dan seluruh akses menuju Mataf. Keranda hijau yang membawa jasad suci Mbah Mun tampak berayun-ayun di atas lautan kepala manusia. Seperti sebuah perahu kecil yang sedang mengarungi samudera gelombang putih. Ribuan tangan terulur ke atas, berebut ingin menyentuh, ingin memanggul, atau sekadar ingin berada dekat dengan keranda tersebut, berharap mendapatkan percikan keberkahan dari sosok yang selama hidupnya menjadi pelita bagi umat. Ketika keranda memasuki area dalam masjid, gema tahlil dan takbir bergemuruh pelan, berpadu dengan suara langkah kaki yang bergesekan dengan lantai marmer yang dingin. Petugas keamanan Arab Saudi Askar yang biasanya tegas dan keras, hari itu tampak kewalahan, namun memberikan ruang penghormatan. Mereka seolah mengerti bahwa jenazah yang dibawa ini bukanlah jenazah sembarangan, melainkan jenazah seorang raja tanpa mahkota dari negeri timur jauh. Keranda Mbah Mun kemudian diletakkan di tempat yang paling mulia, tepat di depan Ka'bah, bangunan kubus hitam yang menjadi jantung spiritual dunia. Bayangkan betapa indahnya takdir Mbah Mun. Di akhir hayatnya, jasad beliau dibaringkan berhadapan langsung dengan rumah Allah, disaksikan oleh Hajar Aswad, dan dipayungi oleh langit Makkah yang terbuka lebar. Beliau yang selama ini merindukan Ka'bah dari kejauhan sarang, kini berbaring damai dalam jarak hanya beberapa meter dari dinding kiswah yang harum itu. Suara azan duhur pun berkumandang dari menara-menara masjid. Suaranya meliuk-liuk indah, menembus angkasa, memanggil segenap jiwa untuk bersujud. Azan hari itu terdengar begitu menyayat hati bagi para santri dan jamaah haji Indonesia. Setiap lafaz hayya alal falah, marilah menuju kemenangan, seakan menjadi penegas bahwa Mbah Mun telah meraih kemenangan sejatinya. Kemenangan melawan nafsu duniawi dan kini pulang sebagai pemenang. Setelah sholat duhur berjamaah usai, muadzin Masjidil Haram mengumumkan pelaksanaan sholat jenazah. As-salatu ilal mayyit. Seruan itu menggema ke seluruh penjuru masjid melalui pengeras suara raksasa. Jutaan jamaah yang terdiri dari berbagai ras, warna kulit, dan bangsa dari Afrika yang hitam legam, Eropa yang berkulit putih, Arab, hingga Asia, semuanya berdiri serentak. Mungkin banyak dari mereka yang tidak mengenal siapa itu Mbah Mun secara pribadi, tidak tahu namanya, atau tidak pernah mendengar ceramahnya. Namun, ikatan ukhuwah Islamiyah dan aura kesalehan yang memancar dari keranda itu membuat hati mereka tergerak untuk ikut mensolatkan. Seketika itu juga, Masjidil Haram menjadi hening. Jutaan manusia berdiri dalam barisan syaf yang melingkar rapi mengelilingi Ka'bah. Imam Masjidil Haram memimpin takbir pertama, Allahu Akbar. Suara itu menggelegar, diikuti oleh gumaman jutaan lisan. Langit Makkah bergetar. Ini adalah pemandangan yang sangat epik dan merindingkan bulu roma. Jutaan malaikat bumi dan langit bersatu, mendoakan satu jiwa yang tenang. Takbir kedua, ketiga dan keempat
dilalui dengan kekhusyukan yang mendalam. Di sela-sela doa sholat jenazah itu, terdengar isak tangis yang tertahan dari rombongan jamaah Indonesia. Mereka menangis bukan karena tidak ikhlas, tapi karena menyadari betapa agungnya penghormatan Allah kepada guru mereka. Disbolatkan oleh jutaan jamaah haji di musim haji di depan Ka'bah adalah kemuliaan yang tidak bisa dibeli dengan emas permata, seberat gunung Uhud sekalipun. Itu adalah haji akbar bagi Mbah Mun, sebuah penyempurnaan ibadah yang langsung disambut oleh pemilik Baitullah. Setelah salam penutup sholat jenazah, suasana kembali pecah. Keranda Mbah Mun segera diangkat tinggi-tinggi untuk dibawa menuju pemakaman Mala. Perjalanan keluar dari Masjidil Haram menuju Mala yang berjarak sekitar 1 hingga 2 kilometer itu menjadi sebuah prosesi kolosal yang tak terlupakan. Lautan manusia kembali bergelombang. Orang-orang berebut memikul keranda, silih berganti setiap beberapa detik. Ada kepercayaan di kalangan jamaah bahwa memikul keranda seorang waliullah akan menggugurkan dosa dan memudahkan hajat. Keranda itu seolah melayang cepat, bukan karena ditarik, tapi karena didorong oleh energi cinta yang luar biasa. Jalanan kota Makkah macet total oleh manusia pejalan kaki. Polisi lalu lintas Arab Saudi menutup jalan demi kelancaran iring-iringan jenazah sang ulama Nusantara. Di sepanjang jalan menuju Mala, gema tahlil la ilaha illallah terus membahana tanpa putus. Panas terik matahari seakan menjadi payung rahmat. Keringat yang bercucuran di tubuh para pengantar jenazah bercampur dengan air mata haru. Mereka berjalan berdesak-desakan, namun anehnya tidak ada kerusuhan. Semua tertib dalam duka. Di antara kerumunan itu, tampak para tokoh bangsa, menteri, dan ulama besar lainnya berjalan kaki, melepaskan atribut jabatan duniawi mereka, lebur menjadi hamba biasa yang mengantar sesama hamba menuju tempat peristirahatan terakhir. Pemandangan ini mengirimkan pesan kuat ke seluruh dunia bahwa kemuliaan seorang ulama di sisi Allah jauh melebihi kemuliaan raja-raja dunia. Mbah Mun tidak memiliki tentara, tidak memiliki istana emas, namun kepergiannya diiringi oleh pasukan doa yang jumlahnya melebihi tentara negara manapun. Langit Makkah siang itu benar-benar menjadi saksi bisu atas kebesaran cinta ilahi kepada hambanya yang soleh. Sebuah pengantar agung menuju gerbang pemakaman bersejarah Jannatul Mala yang sudah menanti dengan tanahnya yang wangi. Gerbang pemakaman Jannatul Mala yang berwarna putih gading berdiri kokoh di kaki bukit batu yang tandus, seolah menjadi pintu gerbang dimensi lain yang memisahkan hiruk-pikuk dunia fana dengan keabadian alam barzah. Di balik tembok tinggi yang mengelilingi area pemakaman kuno ini, terhampar ribuan nisan batu sederhana tanpa nama. Siang itu, kompleks pemakaman yang biasanya sunyi dan hanya dikunjungi segelintir peziarah mendadak berubah menjadi lautan manusia yang bergelombang dahsyat. Keranda hijau yang membawa jasad K. Hari Maimun Zubair perlahan memasuki area sakral tersebut, diiringi oleh gema tahlil yang memantul di dinding-dinding Bukit Cadas, menciptakan orkestrasi duka yang menggetarkan langit Makkah. Prosesi memasuki areal yang lahat bukanlah hal yang mudah. Ribuan jamaah yang didominasi oleh warga Indonesia merangsek masuk, berdesak-desakan di celah-celah makam yang sempit, mengabaikan terik matahari yang membakar kulit hingga mencapai suhu di atas 40 derajat Celcius. Para askar dan petugas pemakaman berteriak-teriak mencoba membuka jalan. Namun, bendungan cinta para santri dan muhibin pecinta Mbah Mun terlalu kuat untuk dibendung. Mereka ingin menyaksikan detik-detik terakhir jasad sang guru menyentuh tanah. Ingin menjadi saksi mata bahwa Mbah Mun benar-benar mendapatkan apa yang beliau cita-citakan, dimakamkan di Mala. Di tengah kerumunan yang nyaris tak terkendali itu, para habaib dan ulama besar yang mengiringi jenazah tampak berjuang keras melindungi keranda. Wajah-wajah mereka basah oleh keringat dan air mata.
namun sorot mata mereka memancarkan ketakzimaman yang luar biasa. Bagi mereka, mengantar Mbah Mun ke liang lahat adalah sebuah kehormatan yang tak ternilai harganya. Liang lahat untuk Mbah Mun telah disiapkan di barisan makam para ulama. Sebuah lubang kecil di tengah hamparan tanah berpasir dan berbatu. Tidak ada hiasan bunga, tidak ada peti mati mewah berlapis emas. Hanya tanah gersang Makkah yang siap memeluk jasad suci itu. Kesederhanaan inilah yang justru membuat suasana semakin agung. Saat keranda dibuka dan jasad Mbah Mun yang terbungkus kain kafan putih bersih dikeluarkan, suasana mendadak hening sejenak, seolah angin gurun pun menahan napasnya. Dengan penuh kehati-hatian dan kelembutan seorang ibu yang menidurkan bayinya, beberapa orang terpilih termasuk putra-putra beliau dan tokoh ulama terkemuka turun ke dalam liang lahat. Mereka menyambut jasad ringan itu. Tangan-tangan mereka gemetar. Bukan karena berat beban fisik, melainkan karena berat beban emosional memegang tubuh seorang waliullah yang selama 90 tahun lebih digunakan untuk bersujud dan berkhidmat kepada umat. Saat pipi Mbah Mun diletakkan di atas bantal tanah, menyentuh dinding liang lahat yang menghadap kiblat, tangis haru kembali pecah di antara para pelayat yang berkerumun di bibir makam. Inilah momen perpisahan fisik yang sesungguhnya. Tanah Makkah, tanah kelahiran Rasulullah, kini resmi menjadi selimut abadi bagi ulama kebanggaan Nusantara ini. Aroma wangi yang sempat tercium saat pemandian jenazah kembali menguar samar-samar, bercampur dengan aroma debu padang pasir, menciptakan sensasi penciuman yang menenangkan jiwa. Para pelayat menyadari, Mbah Mun kini telah bertetangga dengan Sayyidah Khadijah, sosok wanita yang sangat beliau cintai dan teladani. Jarak makam beliau tidak terlalu jauh dari makam Sang Ummul Mukminin. Seolah-olah di alam sana, ruh Mbah Mun sedang disambut dalam jamuan kehormatan oleh keluarga Rasulullah. Setelah papan penutup liang lahat dipasang dan tanah mulai ditimbunkan, dimulailah prosesi talqin dan doa. Habib Rizik Syihab, yang saat itu berada di Makkah, didaulat untuk memimpin doa talqin di tengah kerumunan ulama lainnya. Suara doa yang lantang dan syahdu memecah keheningan Bukit Mala. Ya Maimun Zubair, Ibna Zubair. Kalimat talqin itu menggema, mengingatkan sang mayit, dan lebih tepatnya mengingatkan yang masih hidup akan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Namun, banyak yang meyakini, bagi seorang kekasih Allah seperti Mbah Mun, pertanyaan kubur hanyalah formalitas ramah tamah antar makhluk langit. Langit di atas Mala tampak cerah menyilaukan. Cahaya matahari seolah membentuk pilar-pilar cahaya yang menyorot langsung ke pusara yang masih basah itu. Di sekeliling makam, ribuan orang menengadahkan tangan, mengaminkan doa dengan suara parau. Mereka tidak peduli dengan sandal yang hilang terinjak-injak, tidak peduli dengan jubah yang kotor oleh debu, atau tenggorokan yang kering kerontang karena haus. Fokus mereka hanya satu, mendoakan sang guru. Pemandangan di malam hari itu adalah pemandangan tentang mahabbah cinta yang murni. Tidak ada sekat partai politik, tidak ada sekat organisasi, tidak ada perbedaan mazhab yang meruncing. Semua lebur dalam duka dan doa. Nahdlatul Ulama kehilangan tokohnya, Muhammadiyah kehilangan sahabatnya, Indonesia kehilangan ayahnya. Tanah Mala yang tandus itu seakan menjadi saksi persatuan umat yang diikat oleh wafatnya seorang ulama sepuh. Mbah Mun, bahkan dalam kematiannya, masih mampu menyatukan hati-hati yang berserakan. Persis seperti yang beliau lakukan sepanjang hidupnya. Gundukan tanah merah berbatu itu kini menjadi tanda bahwa di sana bersemayam mutiara dari timur yang telah kembali ke pangkuan robnya dengan tenang, meninggalkan jejak harum yang tak akan hilang di telan zaman. Matahari perlahan mulai tergelincir ke arah barat, meninggalkan jejak rona jingga yang memudar di langit kota Makkah, menandakan berakhirnya satu hari paling bersejarah dalam kalender duka umat Islam Indonesia. Ribuan pelayat yang memadati pemakaman Mala perlahan mulai membubarkan diri. Langkah kaki mereka berat seolah tertahan oleh gravitasi kerinduan yang mendadak muncul begitu jasad sang guru tertimbun tanah. Debu-debu yang beterbangan akibat injakan ribuan kaki manusia mulai mengendap kembali, menyisakan keheningan magis di sekitar pusaraka Hari Maimun Zubair. Gundukan tanah merah itu tampak begitu sederhana, hanya ditandai dengan dua batu nisan polos tanpa ukiran emas
atau marmer mewah. Persis seperti kesederhanaan hidup beliau. Namun, di mata batin para pencintanya, gundukan tanah itu bercahaya terang benderang, menjadi menara spiritual baru yang memancarkan energi ketenangan ke seluruh penjuru kota suci. Mbah Mun kini telah menyatu dengan bumi yang paling dicintainya. Bumi yang setiap butir pasirnya pernah disucikan oleh jejak kaki para nabi. Tak lama setelah prosesi pemakaman usai, sebuah fenomena alam yang menakjubkan terjadi. Seolah alam semesta ingin memberikan penghormatan terakhirnya dengan cara yang paling elegan. Langit Makkah yang biasanya kering dan panas memanggang, tiba-tiba berubah menjadi teduh. Awan-awan berarak menaungi kota, dan rintik hujan pun turun. Bukan badai pasir yang menyesakkan, melainkan hujan air yang lembut dan menyejukkan. Bagi penduduk Makkah dan para jamaah haji yang sudah lama di sana, hujan di puncak musim panas adalah sebuah anomali, sebuah keajaiban yang jarang terjadi. Banyak yang menafsirkan fenomena ini sebagai hujan rahmat, air mata langit yang ikut menangis melepas kepergian kekasih Allah, sekaligus air penyejuk yang membasahi makam baru Mbah Mun agar senantiasa dingin dan damai. Tetesan air hujan itu seolah membasuh sisa-sisa kesedihan di hati para santri, menggantinya dengan keyakinan bahwa guru mereka kini sedang tersenyum bahagia di taman surga. Hari-hari setelah pemakaman, area makam Mbah Mun di Malah tidak pernah sepi dari peziarah. Ia berubah menjadi magnet baru bagi jamaah haji Indonesia dan dunia. Siang dan malam, selalu ada saja rombongan yang datang bersimpuh di depan pagar pembatas makam, melantunkan surah Yasin, tahlil, dan doa-doa keselamatan. Polisi penjaga makam yang biasanya ketat melarang kerumunan, tampak melunak menyaksikan arus cinta yang begitu deras. Mereka melihat pemandangan yang menggetarkan, santri-santri muda yang menangis sesenggukan memeluk nisan, pejabat tinggi negara yang menanggalkan egonya bersujud di tanah berbatu, hingga ulama-ulama Timur Tengah yang datang memberikan salam hormat. Makam Mbah Mun menjadi simbol persatuan umat, tempat di mana segala perbedaan pandangan politik dan friksi golongan lebur menjadi satu dalam naungan ukhuwah. Warisan terbesar Mbah Mun bukan hanya kitab-kitab kuning yang beliau ajarkan atau bangunan fisik pesantren yang beliau dirikan, melainkan warisan perekat bangsa yang terus hidup bahkan setelah beliau tiada. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di tanah air, tepatnya di pesantren Al-Anwar Sarang, suasana duka bertransformasi menjadi semangat perjuangan girah. Kepergian Mbah Mun memang meninggalkan lubang besar yang menganga di hati para santri, sebuah kekosongan figur ayah yang tak tergantikan. Namun, wasiat-wasiat beliau tentang cinta tanah air, hubul wathon, minal iman, dan pentingnya menjaga keutuhan NKRI, seolah terpatri semakin kuat di dada mereka. Setiap sudut pesantren, mulai dari dalam kasepuhan hingga bilik-bilik santri, seakan masih menyimpan gema suara beliau saat mengaji kitab Jalalain. Aroma wangi keilmuan dan keteladanan beliau terus semerbak, tatkala harumnya dengan aroma jasad beliau saat dimandikan di Makkah. Para putra beliau, gus-gus penerus perjuangan, dengan tegar melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, memastikan bahwa pelita ilmu yang dinyalakan Mbah Mun tidak akan pernah padam di tiup angin zaman. Kisah wafatnya Mbah Mun di hari Selasa di kota Makkah saat menunaikan ibadah haji dan dimakamkan di Malah menjadi sebuah legenda husnul khotimah yang sempurna yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Ia bukan sekadar cerita kematian, melainkan cerita tentang bagaimana Allah memuliakan hambanya yang istiqomah. Ia adalah bukti bahwa siapa yang menghabiskan masa mudanya untuk ilmu dan masa tuanya untuk umat, maka Allah akan mengurus akhir hidupnya dengan skenario terindah yang tak terbayangkan oleh nalar manusia. Mbah Mun mengajarkan kita bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju pertemuan abadi dengan Sang Kekasih. Kini, jasad beliau memang telah terkubur di tanah Arab, namun ruh perjuangan dan kasih sayangnya tetap hidup, berdenyut di setiap doa santri, di setiap diskusi kebangsaan, dan di setiap lantunan syalawat yang menggema di surau-surau Nusantara. Langit Makkah mungkin sempat berduka, namun bumi kini tersenyum bangga karena pernah dipijak oleh kaki seorang waliullah
yang hatinya seluas samudra dan cintanya seabadi masa. Selamat jalan Mbah Mun. Doa kami menyertaimu dalam keabadian yang indah di sisinya.